Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Mindarsa, mahasiswa program studi informatika angkatan 23. Sekarang saya menempuh semester 4. Untuk nomor induk mahasiswa saya yaitu 23 100 1097. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai kriptografi modern, di mana kita akan membahas Advanced Encryption Standard atau AES, gitu. AES. Jadi algoritma ini merupakan sebuah algoritma kriptografi yang simetris dan menjadi tulang punggung keamanan data modern. Oke, baik. Bisa kita lanjut. Next. Baik, yang pertama ada prinsip kerja AES. Nah, yang pertama, dia algoritma simetris, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi data. Ini memastikan efisiensi dalam komunikasi aman. Yang kedua ada blok data 128 bit. Data diproses dalam blok 128 bit disusun dalam matriks 4x4 byte untuk memanipulasi yang efisien. Selanjutnya yang ketiga ada beberapa ronde yang akan dilewati data-data tersebut lalu dienkripsi. Jadi proses enkripsi melibatkan 10, 12 atau 14 ronde tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Nah, untuk operasi utamanya sendiri atau yang keempat melibatkan subbytes, shift rows, mix column, dan add round key untuk transformasi data di setiap ronde. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat varian kunci dari Advanced Encryption Standard. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, yang pertama ada kunci 128 bit. Nah, ini menjalankan 10 ronde dan menawarkan keseimbangan optimal antara kecepatan dan keamanan yang kuat. Yang kedua ada 192 bit dan 12 ronde, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan sedikit peningkatan komputasi. Yang ketiga ada 256 bit. Ini menggunakan 14 ronde. Standar ini memberikan tingkat keamanan yang tertinggi untuk data yang sangat sensitif. Nah, bisa dilihat teman-teman, semakin banyaknya bit yang digunakan, maka semakin susah untuk sebuah kode itu dipecahkan. Jadi semakin banyak bit kode yang kita gunakan, maka data kita akan semakin aman. Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya ada kelebihan algoritma Advanced Encryption Standard. Yang pertama, keamanannya sangat tinggi. Dikenal sangat kuat terhadap serangan kriptanalitik, menjadikan pilihan utama untuk keamanan data. Selanjutnya efisiensi, dirancang untuk performa tinggi, cocok untuk perangkat keras dan lunak dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya standar global, diadopsi secara luas sebagai standar enkripsi oleh pemerintah dan industri di seluruh dunia. Selanjutnya fleksibilitas kunci, mendukung kunci ukuran 128, 192, dan 256 bit, memungkinkan adaptasi sesuai kebutuhan keamanan. Oke teman-teman, jadi kelebihan tersebut membawa algoritma Advanced Encryption Standard menjadi algoritma yang banyak digunakan ya saat ini. Ya, mungkin kita lanjutkan saja lagi. Nah, tadi kan kita sudah bahas kelebihan. Sekarang kita akan bahas kekurangan. Yang pertama itu manajemen kuncinya. Karena sifat simetrisnya, distribusi dan manajemen kunci yang aman menjadi tantangan yang signifikan.
Selanjutnya serangan sisi saluran. Advanced encryption standar dapat rentan terhadap serangan sisi saluran yang mengeksploitasi informasi fisik selama implementasi. Selanjutnya kompleksitas implementasi. Meskipun efisien, implementasi algoritma advanced encryption standar yang benar memerlukan pemahaman mendalam untuk menghindari kerentanan. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwasanya algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun di sisi lain, jikalau kita bisa memanage kekurangan tersebut untuk enkripsinya, maka tidak akan rentan lagi. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Oke, baik. Di sini ada contoh implementasi algoritma Advanced Encryption Standard. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama, ini melindungi pesan pribadi dan grup dengan enkripsi ujung ke ujung, end to end. Kalau biasa teman-teman lihat, ini dapat menjaga kerahasiaan komunikasi. Misalnya, kita mengambil contoh aplikasi WhatsApp. Sebentar. Oke, jadi di sini kita mengambil contoh WhatsApp ya, di mana kita jika ingin melakukan chat dengan orang baru misalnya, terdapat pemberitahuan di mana chat kita terenkripsi end to end gitu teman-teman. Jadi chat itu nggak akan bocor lah istilahnya. Jadi terenkripsi antara saya dan orang yang saya chat begitu. Oke, selanjutnya ada mengamankan data yang disimpan di cloud dan dalam transfer. Ini melindungi informasi sensitif ya teman-teman. Jadi pada saat di cloud, data kita akan disimpan lalu dienkripsi teman-teman. Ini membuat informasi kita, informasi sensitif menjadi terlindungi dan tidak rentan dari serangan. Oke, bisa kita lanjut. Nah, oke, jadi dari apa yang kita presentasikan tadi dapat disimpulkan bahwasanya algoritma Advanced Encryption Standard adalah algoritma kriptografi modern yang terbukti kuat dan efisien dalam melindungi data. Lalu ukuran kunci beragam sehingga mendukung berbagai ukuran kunci untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda dari standar hingga tingkat tertinggi. Selanjutnya ada relevansi di era digital di mana algoritma ini tetap menjadi standar utama enkripsi data esensial untuk mengamankan informasi di dunia digital yang terus berkembang. Baik teman-teman, dari data yang kita presentasikan tadi dan dari kesimpulan yang saya sampaikan bahwasanya algoritma Advanced Encryption Standard ini merupakan algoritma yang modern, algoritma yang banyak dipakai saat ini untuk mengamankan berbagai data, baik data sensitif maupun tidak sensitif. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Iqbal Mindarsa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.